Kenalkan, nama saya Umi Maraldia. Saya berasal dari MAN 5, Jakarta Utara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Kementerian Agama tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran tanggal 28 Agustus 2023 hari Senin di kelas 10D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan diberikan. Ya, begitu ya. Baik, ketua kelas silakan untuk mempersiapkan. Istaidu Iqra doa ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Selamat ila mudarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ada AA Hafiz. Oke, baik. Berikutnya Apris Nafsaka. Ada Fatih. Oke, Fatih berarti tadi materi sebelumnya, yaitu tentang apa itu ilmu ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, diharapkan siswa-siswi nanti dapat ya menjelaskan pengertian dari apa itu kelangkaan ya. Lalu juga Ibu akan menilai bagaimana kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kalian ke depan seperti itu ya. Jadi ada berapa penilaiannya? Ada berapa tadi? Ada 3 apa ada 2? 3. Oke, baik. Jadi ada berapa penilaiannya tadi? 3. Yang pertama? Diskusi. Yang kedua? Yang ketiga? Presentasi. Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Wow. Masih ingat tepuk wow? Masih. Yuk kita mulai. Tepuk wow. Wow. Dan beberapa lagi macam banyak kebutuhannya ya. Sedangkan pada saat kita dalam memenuhi kebutuhan, kadang-kadang ada nggak yang tidak terpenuhi? Kenapa bisa tidak terpenuhi? Terbatas sumber daya. Bagus pasti. Ada lagi yang lain? Karena kelangkaan. Bagus. Karena langka barangnya. Oke, ada lagi? Karena apa? Kok bisa-bisa kita nggak memenuhi kebutuhan hidup kita? Kepunahan. Apa sayang? Kepunahan. Kepunahan, iya betul ya. Apa yang punah biasanya? Hewan punah. Apalagi sumber daya alam. Good. Makanan, oh iya bisa juga makanan bisa langka ya. Atau mungkin kebutuhan yang lain seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Betul, minyak apa? Goreng. BBM juga? Iya. Betul ya, yang tadi disebutkan itu termasuk ke dalam yang namanya kelangkaan.
ya. Apa nak? Ya. Jadi kelangkaan di sini adalah apakah barangnya habis, benar-benar habis? Enggak ya. Kadang-kadang belum tentu juga habis, tetapi ada, tapi mungkin terbatas atau sedikit ya. Yang sedikit atau terbatas itu apanya? Persediaan. Persediaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Barang? barang-barang. Jasa juga termasuk? Bisa ya? Nah, itu juga kelangkaan dari bisa sifatnya barang ataupun ya Jasa. Jadi kelangkaan di sini yang dimaksud kelangkaan adalah keterbatasan, ya, bukan karena hilang benar-benar atau habis sama sekali, tetapi keterbatasan akan apa nak? Sumber daya, betul ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu sumber daya itu ada banyak macamnya. Selain yang tadi disebutkan oleh teman kamu Raihan, sumber daya alam, ada sumber daya apa lagi? Manusia, bagus. Sumber daya manusia. Ada lagi yang lain? Modal, bagus sekali. Ada lagi? Betul sekali, kewirausahaan ya. Nah, itu termasuk yang namanya sumber daya. Iya. Nah, kalau sumber daya alam banyak dong contohnya. Contohnya seperti apa? Batu bara, minyak bumi, ya. Pohon ya, kayak pohon jati ya, juga sudah mulai langka ya, seperti itu. Kalau sumber daya manusia, apa yang langka? Ide? Tenaga kerja atau tenaga apa maksudnya? Tenaga kerjanya bisa. Atau apa lagi yang lain? Apa? Pengangguran, ya itu termasuk tenaga kerja yang tidak dapat kerja ya. Oke, baik ya. Bagus, nggak apa-apa, sudah berani menjawab ya. Bisa juga sumber daya manusia langka karena orang-orang yang ahlinya terbatas, sehingga dalam pengelolaan sumber daya itu tidak bisa terpenuhi semuanya, gitu ya. Itu juga termasuk langka. Ya. Nah, sedangkan sumber daya modal di sini bisa berupa apa ya? Uang. Bisa uang, oke. Apa lagi? Waktu juga termasuk modal? Bisa, oke, baik, nggak apa-apa. Ada lagi? Mungkin selain uang, kalau di sebuah perusahaan modalnya ada berupa apa dia? Gedung, betul, bentuknya fisik ya. Ada gedung, ada apa lagi? Listrik termasuk modal? Bukan ya? Itu lain lagi. Mesin, ya. Mesin termasuk modal nggak? Termasuk ya. Misalkan ya, mesin pencacah jagung misalkan. Nah, itu juga termasuk modal dari sebuah perusahaan yang memang produksi mencacah jagung. Oke, sampai sini paham? Oke, baik. Nah, kira-kira pada saat terjadi kelangkaan apa yang kita lakukan? Berhemat, bagus sekali. Apalagi selain berhemat? Cari alternatif, bagus banget. Ada lagi yang lain? Mengembangkan, ya good. Mengembangkan apa nak? Gak apa-apa, bagus. Mengembangkan apa, Raihan? Mengembangkan apa? Mengembangkan sumber daya. Betul, bagus. Atau mencari yang terbarukan ya, seperti itu. Bisa juga seperti itu, bagus ya. Jadi kita setelah mengetahui kelangkaan, maka sebaiknya kita juga harus tahu cara mengatasinya. Baik. Nah, sebelum kita tahu cara mengatasinya juga, ternyata ya kelangkaan itu tidak hanya berupa yang namanya yang kalian sebutkan itu, tetapi juga bisa berupa yang lain-lain. Oke, baik. Mungkin untuk lebih bisa kalian pahami kembali materi kelangkaan ini, Ibu akan memperlihatkan mengenai video tentang kelangkaan, ya. Lalu nanti setelah kalian melihat dan menyimak video ini, kalian bisa ambil apa kesimpulan dari video tersebut. Begitu ya, Naya? Ya, Bu. Kita lihat dulu sebentar.
bersama saya di studio CNBC Indonesia. Selamat siang Mas Marco. Halo, selamat siang. Oke, ini menarik sekali. Pasti sudah disiapkan data-data yang paling terkini terkait dengan seperti apa pangan kita di pemerintahan Joko Widodo. Baik, langsung saja Mas Marco. Baik, memang Anika sekali data-data pertanian sekarang sangat menarik ya, karena memang bahkan ada semacam konsensus di ekonomi yang terjadi yang mengerikan sekarang itu bukan krisis finansial sebenarnya, krisis pangan. Bahkan beberapa waktu lalu Pak Jokowi bilang ada resiko 390 ya, bahwa ini ada produsen lebih juta orang di dunia bisa terancam kelaparan, dan ini sangat mengerikan. Dan data ini terefleksi, saya mengutip dari Fix Solution, bahwa ada kelangkaan beras terbesar dalam 20 tahun terakhir. Jadi kita lihat bahwa ini ada produsen utama dari beras ya, dari beras itu Cina nomor 1, India ini segala macam. Jadi shortage-nya itu besar sekali. Jadi ini jadi indikator penting. Jadi itu jadi solusi dari problem di Indonesia, karena memang penting bahwa situasinya itu memang semakin kurang. Jadi sekarang ini kebutuhan beras itu sangat besar, tapi tidak dunia seluruh produsennya tidak mampu untuk mencukupinya. Itu yang terjadi. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam negeri, ini yang mengkhawatirkan kami adalah adanya penurunan indeks ketahanan pangan Indonesia. Jadi ada indeks yang mengukur ketahanan pangannya itu terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, dan serta ketahanan sumber daya. Mungkin bisa slide selanjutnya yang untuk ketahanan pangan. Ya, jadi itu solusi dari problem di Indonesia, karena memang trennya itu data untuk ketahanan pangan kita itu memang menurun gitu ya. Jadi kalau kita lihat produksi untuk padi di Indonesia itu juga anjlok. Jadi dari kita lihat datanya itu sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi produksi padi kita, jadi ini yang saya lihat, jadi ketahanan pangan kita tadi itu kembali lagi bahwa trennya menurun sejak mulai tahun 2018 dari 6,2 menjadi tahun 2022 itu menjadi 60,2. Itu artinya apa? Jadi ada mungkin ini pandemi ya 2020. Oke, bagaimana Nana tentang video tadi? Tentang apa? Kelangkaan apa itu? Pangan berupa apa? Wah, ini produksi padi Indonesia menurun ya? Iya. Oke, baik. Disebabkan apa? Keterbatasan pasokan. Pasokan, apalagi? Selain pasokan? Harga. Ya, termasuk harga juga. Dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu juga mungkin karena sekarang terjadi yang namanya COVID ya. Selain itu juga ada perang Rusia mempengaruhi. Tadi ada kan di situ? Ya. Nah itu juga mempengaruhi ya, turut mempengaruhi dari bagaimana produksi padi kita menurun ya, menjadilah langka ya, seperti itu. Nah, bagaimana nanti pemerintah kita akan mengatasinya ya? Dengan begitu maka masyarakat bisa terpenuhi semua kebutuhannya akan beras. Nah, salah satunya dengan cara apa pemerintah melakukan antisipasinya? Bagaimana nak? Impor beras gitu ya. Boleh, bisa dengan impor beras, bagus ya. Mungkin karena kita di sini sudah tidak cukup ya produksinya, bisa juga kita mengimpor dari negara lain seperti itu. Oke, dengan kejadian yang tadi di video tersebut, bagaimana kita atau pemerintah cara mengatasinya? Kira-kira bagaimana nak? Barang Bu. Oh iya betul, bisa juga dengan mengimpor barang berupa beras ya, karena kebutuhan berasnya menurun di sini kan, produksinya menurun sehingga takut tidak terpenuhi, maka kita harus mengimpor barang. Selain itu apa lagi? Ada lagi kah? Ya silakan Ryan. Menambah kapasitas tenaga kerja Bu. Bagus. Apakah dibutuhkan tenaga kerja? Ya. Dengan banyak tenaga kerja diharapkan menghidupkan kembali. Ya, pertanian tersebut, sehingga mungkin akhirnya selain tenaga juga mungkin butuh juga lahan ya. Karena lahan juga kalau sudah semakin sempit atau mungkin digunakan dengan yang lain, maka pertaniannya akan
menurun kan, lahannya untuk membuat beras itu sendiri jadi menurun. Jadi mungkin salah satunya juga menambah lahan petani selain mungkin tenaga kerja untuk mengelola beras tersebut. Bagus sekali. Baik, nah mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk materinya secara garis besar. Dan Ibu harap dengan begini kalian akan memperdalam lagi ya mengenai kelangkaan dengan cara kalian mendiskusikan. Nah, setelah ini kalian akan mendiskusikan bagaimana sebuah permasalahan tentang kelangkaan ya. Nanti setelah kalian Ibu kasih kelompok, kalian tentukan permasalahan kelangkaan apa yang akan kalian bahas ya. Lalu bagaimana penyebabnya dan bagaimana solusi dari masalah kelangkaan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Boleh? Kita sudah mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Oke, baik, silakan Anda Naila ya. Oke, silakan apa yang ditanyakan? Terjadinya kelangkaan di setiap daerah itu apakah normal? Oke, baik. Terima kasih Naila atas pertanyaannya. Oke, jadi memang sebenarnya kelangkaan itu biasa terjadi ya, normal ya dari setiap daerah. Kenapa? Karena setiap daerah kan nggak mungkin kan semuanya terpenuhi ya nggak? Iya, kadang-kala ada juga daerah yang membutuhkan hal yang lain. Contoh, misalkan daerah yang tinggalnya di pantai, mereka lebih banyak apa? Lebih banyak ikan, betul ya. Lalu apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sayurnya? Mungkin kurang ya. Nah, untuk kecukupan tentang sayur atau bahan pokok yang lain bisa didapat oleh daerah lain, dan itu kan langka di tempat tersebut kan. Oke, jadi intinya bahwa kelangkaan di daerah itu akan normal seperti itu. Baik, bagaimana daerah paham? Bagus, terima kasih. Ada lagi? Ya, boleh tanya? Oke, baik. Ya, silakan Anda Pati. Kalau kelangkaan itu bisa loh, kayak benar-benar hilang gitu, kayak nggak ada kelangkaan di suatu daerah. Oke, baik, terima kasih Pati. Jadi pertanyaannya apakah kelangkaan itu akan benar-benar hilang gitu ya di suatu daerah? Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya, bahwa nggak mungkin setiap daerah itu terpenuhi semuanya ya. Jadi sebenarnya kelangkaan itu tetap akan terjadi gitu, nggak mungkin semuanya itu akan terpenuhi. Jadi nggak mungkin semuanya akan hilang, bahwa kelangkaan itu pasti akan ada. Dengan adanya kelangkaan, maka akan dibutuhkan kerjasama antar daerah ataupun antar negara untuk memenuhi kelangkaan tersebut. Ya, bagaimana? Tadi Pak? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, oke, baik. Ananda? Oke, baik. Silakan. Apa aja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya kelangkaan? Oke, baik. Apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya kelangkaan? Ya, di antaranya banyak ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Misalkan suatu daerah tadi ya, apakah bisa terpenuhi? Semuanya tidak. Kayak tadi saya contohkan di daerah pantai ya, dia kekurangan apa? Sayuran ya. Berarti itu terjadi karena apa? Kelangkaan tersebut karena faktor apa nak? Letak geografis. Bagus sekali itu ya. Jadi ternyata faktornya banyak. Selain tadi letak geografis, bisa juga karena mungkin iklim. Ya betul ya. Cuaca juga mempengaruhi. Seperti daerah yang negaranya cuacanya dingin, ya kan? Mereka lebih banyak membutuhkan mungkin mantel, ya kan? Jaket yang tebal gitu kan? Nah, mungkin juga dia kekurangan hal-hal yang lain selain itu, gitu kan? Nah, itu pasti akan dipenuhi oleh negara yang lain seperti itu, ya. Atau juga pertambahan penduduk bisa dikatakan salah satu faktor, ya. Kelangkaan. Kenapa? Karena kalau penduduknya bertambah, kira-kira kebutuhan masyarakatnya nambah atau tidak? Nambah. Dengan begitu, maka sumber daya yang ada yang memang tidak bertambah, tetapi kebutuhannya bertambah, maka akan terjadi yang namanya kelangkaan. Oke, bagaimana? Paham ya?
Oke, baik, terima kasih. Sudah cukup jelas? Oke, baik. Jadi cukup jelas ya. Oleh karena itu, Ibu akan membuat kelompok dulu. Nah, bagaimana cara penentuannya? Ibu akan coba kalian berhitung ya. Ya, Ibu akan membuat sebanyak, ada berapa murid kita ya? 36 ya? 35 ya? Oke, baik. Berarti pasti kalau satu kelompok 5 orang, maka 7 kelompok bukan? Ya, oke. Maka saya minta berhitung dari sebelah kiri Ibu ya, sampai ke belakang, tapi hanya sampai angka 7 saja. Lalu yang berikutnya setelah angka 7 dimulai kembali dari angka 1. Begitu. Baik. Silakan, Kak. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 2. Habis 7, 1, 4, 5, 6, ya, 7, terus, ya, 3 dong, ya, terus, oke, baik, sudah tahu tadi angka-angka yang disebutkan? Oke, setelah ini kalian duduk berkelompok, dipersilakan untuk kelompok 1 di sebelah sini, ya. Lalu kelompok 2 di sini, 3 di belakangnya, 4 di sini, 5 belakang, 6 sini, 7 belakang. Yuk dipersilakan. Oke, baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah membentuk kelompok. Nah, untuk kalian bisa kompak ya, maka kita adakan dulu yang namanya ice breaking kekompakan. Oke? Baik, instruksinya kita akan ice breaking yaitu dengan kata tepuk. Ya, kalau tepuk bagaimana? Oke, baik. Nah, lalu setelah tepuk, kalau Ibu katakan pukul, maka kalian akan pukul meja. Ya, dua-duanya pukul. Baik. Lalu yang berikutnya, di atas meja per kelompok hanya menyisakan 1 pulpen, taruh di tengah-tengah. Ya, taruh di tengah-tengah, silakan ya. Lalu kalau Ibu katakan ambil, kalian boleh ngambil, berebutan ya. Tapi jangan bahaya, harus hati-hati, jangan sampai temannya celaka. Paham? Oke, baik. Yuk silakan kita berdiri semua. Yuk, silakan berdiri. Maka setiap kelompok mencari permasalahan kelangkaan apa saja yang berhubungan dengan ekonomi. Tentunya dengan ekonomi, dan kalian akan Ibu berikan kertas karton ya, dan kalian boleh menuliskan dalam kertas karton tersebut dalam bentuk apapun, gambar boleh, narasi boleh, dan lain sebagainya boleh, dengan menggunakan spidol warna-warni ya. Nah, silakan untuk masing-masing kelompok ke depan menemui Ibu untuk mendapatkan karton dan ini ya. Silakan setiap kelompok mengambil kertas karton ya. Silakan ya, boleh. Ya, ada. Ayo nak, mau warna apa? Silakan. Warna pink. Ya, boleh. Satu ya. Ya, boleh. Cuma 2, warna pinknya cuma 2. Iya. Ya. Satu kelompok 1. Jangan lupa ini spidolnya diambil. Ya, 1 aja dulu ya. Silakan. Ya. Pink. Ya, silakan. Pati kelompoknya belum ambil. Ya, silakan. Ya, boleh. Jangan berebut. Kelompok yang ujung sudah ngambil belum? Sudah? Oke. Sudah dapat semua? Halo, sudah dapat semua? Spidolnya sudah? Masih ada? Kalau ada butuh nambah lagi di sini boleh ya? Ya, silakan kalian diskusikan. Saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi masalah kelangkaan apa saja ya. Cari penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Oke? Oke, ya silakan.
pakaian. Pertama-tama kita harus jelasin kenapa kami mengangkat topik ini. Masker waktu pandemi COVID yang kita tahu tuh susah banget ya didapetin. Kayak masker tuh tiba-tiba mahal, atau ada kayak yang nimbun masker, terus masker tuh susah banget diambil, didapetin, karena giliran udah ada stoknya, pas kita pengen beli malah keduluan dan malah kita susah. Dan sekalinya dapat ada mahal. Selanjutnya rumusan masalah yang kami tulis di sini ada dua. Satunya itu tadinya penimbunan, yang seperti kita tahu bahwa penimbunan saat masa pandemi COVID sudah jadi rahasia umum buat kita. Meski tahu, saya pun tahu kalau misalnya masker itu jadi bisnis besar buat orang-orang yang gak ada peri manusiaannya. Yang kedua, di sini tertulis keterbatasan barang dan sumber daya alam. Di sini masker jadi terbatas banget buat orang-orang yang benar membutuhkan, bukan malah orang yang menjadikan masker itu bisnis, yang orang-orang pengen pakai masker buat kebutuhan kayak menemuin keluarga, buat kerja mungkin, buat keluar atau buat sekolah, atau kebutuhan-kebutuhan mendesak, atau orang-orang sakit yang malah ditimbun, akhirnya jadi langka karena hal itu. Selanjutnya kami menawarkan solusi dari masalah-masalah yang timbul saat COVID. Salah satunya adalah para penimbun ditangkap dan diadili atas perbuatannya. Mungkin di sini pemerintah bisa ikut membantu seperti mengerahkan beberapa pasukan, terus membuat undang-undang baru, aturan baru, kalau misalnya masker tidak boleh lebih dari segini dan lain-lain. Yang kedua, mencari alternatif dari sumber daya yang terbatas. Yang kita tahu waktu itu ada masker kain atau masker bedah ya, yang udah direkomendasiin buat dokter-dokter, yang itu emang udah pasti bagus gitu. Tapi kita yang Indonesia orangnya kreatif-kreatif, ada aja ya idenya pakai masker kain, ada masker yang kayak double gitu, dan masker banyak-banyak lagi. Nah, motifnya ada aja. Saya rasa itu aja yang bisa ya. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu itu ada penimbun ya, ada spekulan ya. Orang yang menimbun itu disebutnya spekulan. Jadi menimbun masker supaya pada saat harganya mahal dia jual, dan itu akan membuat keuntungan yang lebih besar untuk orang-orang tertentu ya. Dan juga mungkin karena orang terlalu banyak ya, terlalu banyak membutuhkan ya, di saat itu produksinya kurang, sehingga terjadi yang namanya kelangkaan, begitu ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya tadi? Dengan cara apa, nak? Kenapa? Oke, ditangkap atau diadili ya penimbunnya. Oke, baik. Dengan begitu mereka akan jera ya, sehingga nanti kebutuhan akan maskernya terpenuhi oleh semua orang. Oke. Lalu yang berikutnya ada kelangkaan apa? Badak bercula satu ya. Oke, itu juga hal yang paling riskan karena si culanya dipakai ya. Oke, baik. Lalu ada kelangkaan bahan bakar minyak. Oke. Cara mengatasinya apa, nak? Selain yang tadi disebutkan temannya, dengan cara apa? Bahan bakar minyak diganti kan? Menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa tadi? Kelangkaan. Oke, apa itu kelangkaan? Yaitu suatu hal yang sifatnya terbatas. Apa yang terbatas? Sumber dayanya terbatas. Ada berapa sumber daya? Banyak, diantaranya ada alam, manusia, apalagi modal, terus kewirausahaan. Oke, baik. Lalu setelah kita tahu ada kelangkaan, lalu bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara apa kita mengatasinya? Menghemat, bagus. Mencari alternatif, memperbaharui, bagus banget ya. Nah, itulah yang sudah kita pelajari hari ini. Baik. Nah, untuk itu
agar kalian lebih paham ya, Ibu akan mengadakan yang namanya latihan dengan kuisis. Nah, silakan kalian buka HP kalian langsung buka ke Google ya, dengan mengetik kuisis. Sebentar, Ibu persiapkan dahulu. Sudah masuk ke kuisis? Sebentar, Ibu juga lagi coba dulu sebentar. Oke, baik. Sebentar, internetnya lagi loading. Oke, baik. Sudah tadi melalui kuisis ya, dengan latihan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, seru ya. Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? 1, 2, 3, tepuk, pukul, tepuk, pukul, tepuk, 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 pukul. Siapkan dahulu, dibaca dahulu materi untuk minggu berikutnya ya. Oke? Dan nanti Ibu akan menggunakan metode discovery learning untuk biaya peluang. Jadi nanti kalian juga akan ada yang namanya pencarian materi tentang biaya peluang. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semangat terus, tetap sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita akan membaca doa dahulu ya. Oke, baik, silakan dipimpin doa untuk memperkuat. Nah itu doa ibtidaan.